hotel inilah, teknik inilah disebut sebagai tusuk sate. Nah, Ya. tempat seperti itu menurut konsep energi sangat tidak baik dijadikan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, bisnis, buat toko, untuk pertemuan-pertemuan. Tempat tersebut lebih cocok dipakai buat kebun atau misalnya kolam renang atau misalnya gudang. Jadi pakai tempat yang nggak banyak gunanya. Masalahnya kemudian gimana kalau ada orang yang sudah terlanjur posisinya tusuk sate, bagaimana treatmentnya Ki, cara mengatasinya tuh? Gini. Agak maju sini Ki. Sebelum kita masuk ke situ, saya mau jelasin dulu. Ya, tusuk satenya tuh yang kayak gimana. Jadi tusuk sate yang berbahaya itu adalah tusuk sate yang langsung Ya. dari jalan gede kena pintu rumah, kena depan rumah kita, itu amburadul. Ada pula yang kenanya kena sampingnya. Kalau kena sampingnya, pengaruhnya ada nggak? Ada banget pasti. Cuman tidak sebesar kalau pintunya kena langsung. Gimana kalau misalnya pas tusuk satenya dikasih pagar yang gede, rumahnya tetap ada di dalam? Ya tetap pernah juga. Pengaruhnya ada, mungkin agak berkurang karena adanya pagar. Tetapi kembali lagi bahwa kalau kita bicara tusuk sate, itu risikonya terlalu besar untuk kita mau satu usaha, apalagi tempat tinggal untuk jangka panjang. Karena energi negatif yang muncul dari jalan yang berlawanan dengan rumah kita itu terjadi terus-menerus selama 24 jam satu hari. Jadi energi buruk itu terus kena. Kalau dapat duit tiba-tiba ada yang sakit, dapat duitnya habis lagi, malah jadi seperti kurang. Jadi apa yang kita dapat nggak pernah bisa nyimpen, apa yang kita ada malah habis keluar. Bahkan juga banyak musibah biasanya kena berturut-turut. Sebagian besar orang yang tinggal di area tusuk sate itu nggak ada yang tahan. Biasanya kalau toko atau usahanya besar jadi ambruk, jadi tutup. Besar jadi kecil jadi hilang. Kalau rumah juga biasanya ditutup terus sekarang. Jadi nggak banyak ke dunia kehidupan sepertinya. Jadi kalau saya dikatakan lagi, ada nggak sih tusuk sate yang menguntungkan? Ya bukan nggak ada. Jadi dari 1000 ada satu. Ada ciri-ciri tusuk sate yang memang memberikan sebuah keuntungan untuk tempat tersebut, tapi itu kan sulit. Kalau perbandingan 1000 banding 1, kita mencari 1000 atau mencari 1, kita dapat yang 1000 atau dapat yang 1. Mencari 1 di antara yang 1000 itu kan luar biasa susah. Jadi daripada berisiko, tentu lebih baik kita ambil yang enak-enak aja, yang nyaman-nyaman aja, nggak usah dengan tusuk sate. Sekarang gimana sih caranya kalau orang itu rumahnya sudah ditusuk sate tinggalnya? Yang pertama kita tanya dulu, bener nggak yang saya bilang banyak masalah di rumah tersebut? Banyak hal-hal yang harusnya nggak kejadian, banyak musibah, banyak pusing-pusing, ini itu sakit ini dan lain-lain lah. Bener nggak? Tanya dulu. Kalau nggak usah dijawab, dalam hati aja jawab. Kalau ternyata dalam hati iya dinyatakan benar, kalau bisa pindah tempat. No, salah satu sate tuh. Ini lurus ke sana. Nih usahanya nggak ada nih, amburadul, tempe mendoan nutup tuh. Nah sebelah bisa jalan. Jadi geser sedikit itu udah bagus lagi. Tapi tusuk satenya amburadul nggak kuat. Nanti kita lihat lagi di mana. Mungkin di jauh ini ada beberapa yang saya kasih lihat tusuk sate. Nggak ada yang kuat. Jadi kecuali tusuk satenya cuma jalan-jalan kecil. Kalau tusuk satenya itu jalan besar, sudah pasti amburadul. Jadi pasti berantakan. Jadi terlalu banyak masalah yang kita hadapi sehingga kita ini endingnya jadi kayak putus asa. Kok begini terus, kurang lagi, rugi lagi, sakit lagi. Endingnya aku ada pindah. Jadi kalau sudah tinggal di tempat tersebut, gimana solusinya? Solusi pertama yang terbaik, pindah. Jadi tadi saya bilang, yang saya ngomong ini nggak usah dijawab, tapi jawab dalam hati sendiri. Jadi bapak, ibu, mbak, emas, adik-adik yang ada di sini yang nonton channel saya, kemudian merasa rumahnya tusuk sate, omongan saya benar apa enggak? Kalau menurut bapak, ibu, adik, oh iya benar. Way out-nya apa sih? Jalan keluarnya apa supaya selamat? Yang pertama adalah pindah. Kalau memang nggak bisa pindah dengan berbagai beribu satu perhitungan, nggak mungkin pindah. Oh saya belum ada duit, oh saya ini dan itu dan lain-lain segala-segalanya. Ya tentu kita akan lakukan yang namanya hias, ditutup. Misalnya contoh di seberangnya itu diberi batu besar atau tiang besar juga bisa.
Tetapi kembali lagi bahwa itu hanya memberikan unsur penghambat sementara. Maksudnya tetap terjadi 24 jam tapi dikurangi gitu. Jadi kalau misalnya efeknya tetap ada atau udah hilang sama sekali, ya tentu tetap ada. Berkurang apa enggak? Oh tentu berkurang. Jadi efek negatifnya berkurang tapi tetap ada. Kemudian kalau dikasih portal gimana? Kalau dikasih batu besar gimana? Kalau dikasih tiang juga gimana? Efeknya gimana? Ya berkurang juga. Tetapi jangan lupa bahwa dengan tiang di depan rumah juga punya efek negatif. Dengan batu besar di depan rumah juga punya efek negatif. Jadi serba salah, nutup efek negatif yang sana, dapat efek negatif yang sini. Jadi kalau ditanya lagi lebih baik gimana? Kalau untuk saat ini mah baik pindah aja deh. Cari yang lebih enak, cari yang lebih nyaman, walaupun kecil tapi bermakna. Punya uang 1.000 bisa nyimpen daripada kita punya uang 10 juta, 100 juta, tapi utangnya 150 juta. Nggak bisa nyimpen, amburadul malah tambah berantakan. Kayak gitu. Nah sekarang kita lihat di jalan ini ada banyak mungkin yang kita bisa ambil contoh buat pemirsa di rumah. Apa sih yang terjadi jika bangunan kena tusuk sate? Jadi sebagian besar yang kena tusuk sate usahanya tutup, misalnya tusuk sate. Tutup. Nggak kuat. Nanti kita lihat lagi tusuk sate lagi di jalan yang besar. Pokoknya kalau ada tusuk sate dia kena pasti amburadul. Apa yang dia lakukan, apa yang dia buat semaksimal sekuat apa yang dia buat, tetap masalahnya jauh lebih besar. Sepertinya ada jalan keluar, endingnya keluarnya tuh nggak jadi, endingnya malah ambles, malah ketukuk seperti itu. Dalam teori metafisik dia kenapa karakternya cenderung negatif, Ki? Sebetulnya nggak selalu negatif, yang positif juga ada. Tapi kembali lagi bahwa di jalan itu beda sama kita taruh energi di kelenteng, beda dengan energi di masjid, beda dengan energi di rumah. Jalan adalah jalan, tempat orang melakukan banyak hal, tempat orang melakukan bentuk-bentuk segala hal yang positif maupun yang negatif. Dan harus kita ingat bahwa energi satu arah itu tidak boleh ditabrak. Jadi sekarang kita melihat ada energi satu arah nih, dari tengah satu arah. Nah kita ini posisinya seperti di tengah jalan. Andaikan di sana ada mobil berjalan ke arah kita, kita berdiri di tengah jalan tersebut, yang terjadi apa? Kalau mobil itu berjalan nggak berhenti, kita ketabrak. Oh nggak mati pak, ya tapi patah-patah lumayan juga gitu. Nah itulah kurang lebih yang terjadi. Jadi ada energi besar yang berlawanan dengan arus energi kita. Intinya seperti itu. Saat energi tadi berlawanan, energi besar tadi berlawanan, ada mobil yang lewat, motor yang lewat yang ke arah kita berlawanan. Energi itulah, imbas energi itulah yang buat kita, buat usaha kita, buat tempat kita menjadi miring, menjadi negatif energinya.